2021 Tatiana Bima yang tahun kelima. Ini om tantenya mau nanya-nanya dulu. Mau tanya sama abang dan kakak. Ya. Ayo mulai. Yuk. Tanya dulu. Oke, Mbak Cynthia gimana nih hari ini ulang tahunnya Cynthia dan Tatiana dan Bima? Iya, alhamdulillah. Hari ini 20 November 2021 Tatiana Bima yang tahun kelima. Walaupun dengan kondisi ya, maksudnya di luar rencana lah, maksudnya ya kita udah atur ada mau bikin acara ini, tapi tiba-tiba kondisi anak-anak agak sedikit drop. Terutama Bima ya gitu, jadi kondisinya batuk pilek dan akhirnya bikin dia nggak nafsu makan gitu, dan bikin lemas. Jadi kemarin tuh kita sempat tegang. Untuk aku, Mas Suryanya masih sempet di lokasi syuting gitu kan, di lokasi syuting, terus aku di rumah tapi sambil nyiapin macam-macam juga, tiba-tiba kondisinya Bima gitu. Jadi kemarin sempat pagi-pagi itu kita bawa ke rumah sakit. Karena Bima belum mau makan dan minum, iya. itu yang bikin parah sih. Jadi lemes banget ya. Ini aja tadi malam bangunnya tuh, tidurnya tuh bangun. Saya baru tidur nemenin dia itu jam 5:30 baru tidur. baru tadi bangunnya 9-an. Gitu, jadi nggak lama tidur, sebentar dia kebangun lagi nangis karena sakit tenggorokannya dan masih belum mau minum sampai sekarang. Jadi itu yang bikin kita tuh berdua tuh panik. Ya. Jadi ngatasinnya gimana nih kalau sampai sekarang belum makan minumnya gimana? Ya mau nggak mau harus dipaksa. Maksudnya kita paling nggak suka maksa anak sebenarnya, cuman ini demi kesehatan kesembuhannya dia, mau nggak mau harus sedikit tegas gitu. Kasih pemahaman dulu, kalau memang nggak bisa ya mau nggak mau harus tegasan. Mas Mbak, biasanya kan kalau ulang tahun itu pasti ada hadiah ya untuk anak-anak. Dari kalian apa sih untuk Bima dan Tatiana? Kalau saya pengen ngajak anak-anak liburan, saya cuma punya waktu hari Minggu aja nih, habis ini saya langsung berangkat ke lokasi. Pengen ngajak anak-anak liburan sih, ikut kita di nginep di hotel gitu yang sama ada view-nya lah. Yang belum terjadi, yang Itu udah yang terjadi lah. Lagu itu dulu maksudnya hadiah. Itu dari saya tuh itu sebetulnya adalah liburan beranak-anak. Dan nanti nanya mereka maunya apa gitu. Kalau dari kami berdua itu lagu ini, karena Tatiana Bima ini memang saya lihat seneng nyanyi, mereka berdua seneng musik. Kita kenalkan waktu itu dengan berbagai jenis alat musik tradisional Indonesia gitu, terus dengan nyanyi, kebetulan Manya kan penyanyi nih. Nyanyi mulu, apa nyanyi gitu. Kalau lagi sedih, lagi seneng, tiba-tiba jadi lagu aja gitu. Akhirnya ini udah lagu ketiga sebetulnya dari Tatiana. Total oh ya 2 total, Mereka nyanyiin. total mereka nyanyi 2 tapi ininya 3 ya kita ya, kesayangan 4 berarti 5 sama Hari Merdeka. Oh iya, Mari Merdeka ya. Banyak. Pokoknya sejak ada anak-anak ya itulah, jadi tiba-tiba semangat gitu, jadi memproduksi lagu anak-anak. Dari kapan sih mungkin? Suatu keharusan Mbak. Ya, Kayaknya setiap ulang tahun hadiahnya selalu lagu gitu. itu awalnya kan memang ide yang kebetulan gitu kan, pengen punya ide hadiah lagu gitu ya waktu pas umur 2 tahun. Nah, tapi kemudian terus aku baru ngeh juga tanggal 20 November itu juga berdepatan dengan Hari Anak Sedunia gitu. Jadi kok pas banget ya momennya gitu. Nah, spirit itu sih akhirnya yang jadinya akhirnya kita malah jadi rutin gitu ya, karena pertama juga kebetulan mamanya jadi punya banyak stok lagu anak, karena itu tadi kata Mas Surya, sejarah anak hadir tuh kan misalnya lagi ngomong anak terus tiba-tiba lagu siapa nih loh, lagu baru gitu ya. Terus pas
dari awal kita rilis lagu anak ini ternyata responnya juga baik, terus banyak yang support. Iya Mama Tia, apa maksudnya senang, jadi semakin banyak lagi lagu anak-anak yang memang lagu anak-anak dalam arti sebenarnya gitu ya, untuk anak-anak. Mbak, tapi selain dibikinin lagu, mungkin anak-anak les vokal atau alat musik juga nggak sih, didukung juga nggak? Gitu. Kemarin sempat piano. Kakak les apa? Kemarin Hah? abang apa? Les piano. Les piano ya. Udah kita mulai, tapi ya tentunya yang belajarnya basic standar umurnya mereka. Di usia mereka yang masih 5 tahun ini ada kesulitan gitu nggak sih, kayak misalnya mereka niat gitu, niat dari diri sendiri gitu buat nyanyi alat musik gitu. Kalau kita hanya mengenalkan sebetulnya, jadi saya nggak mau memaksakan harus ini nyanyi, harus enggak. Jadi kita kenalkan semuanya, mau itu seni lukis, seni tarik suara, terus alat-alat musik, kita kenalkan semua. Nah, tinggal mereka nanti kita tertarikan minatnya di mana. Setelah minat, kita lihat bakat atau tidak. Gitu. Lebih dari situ sih. Untuk hobinya sendiri udah kelihatan belum sih Pak? Hobi Selain nyanyi mungkin. kalau Tatiana sih hobinya belajar kayaknya. Dia senang banyak belajar. Ada ini lagi. Atau mampu. Iya. Kalau Bima ini memang kayaknya lebih ke ekspresi. Iya ya, nanti papa bikin ya. Lebih ke situ sih. Tapi untuk lebih lanjutnya nanti saya harus lihat lebih detail lagi. Bentar ya. Iya. Bima dan Tatiana pamit dulu. Dadah. Dadah dulu. Bilang doain abang ya, supaya Iya. sehat ya. Amin. Tunggu ya. Mbak, Lemes banget. tumbuh kembang anak-anak sampai di usia 5 tahun ini sudah seperti apa aja sih? Alhamdulillah ya, sebenarnya aku tuh juga kalau setiap ulang tahun anak-anak tuh punya rasa sentimental lah istilahnya, karena kan riwayat kelahiran Tatiana Bima tuh gitu ya, udah selalu keinget proses mereka lahir, karena kebetulan berdekatan juga sama hari prematur sedunia. Jadi biasanya itu kalau pas udah deket-deket November itu tanggal itu aku mulai banyak tuh yang orang tua yang kami sama ya, maksudnya kelahiran prematur. Nah itu tuh jadi kenapa aku bilang aku sangat-sangat bersyukur, karena ya itu tadi kelahiran prematur itu kita sebenarnya memang orang tua harus ekstra ya gitu, karena dengan kondisi mereka terlahir prematur itu memang kita harus ekstra memantau tumbuh kembangnya mereka gitu loh. Jadi bisa dari pertumbuhan fisiknya gitu ya, lahirnya saja kan kecil banget gitu. Nah itu kayak gitu-gitu, terus kemudian mental, bagaimana kita udah tahu nih, oh ya dari kondisi lahirnya yang maksudnya dari organnya segala macam itu kan sebenarnya belum siap mereka dilahirkan. Nah itu kan mungkin kita orang tua takut kekhawatiran, ada bagaimana nanti pertumbuhan kembangnya mereka gitu. Nah kayak gitu-gitu. Jadi spirit itu yang memang mungkin terlihat jadi sedikit jadi ekstra untuk orang tua yang mempunyai anak riwayat kelahiran prematur gitu. Jadi kayak misalnya kesehatannya contoh ya, kayak misalnya Bima, aku perhatiin sempat kita ada khawatir, aduh Bima nih bisa bicara nggak ya, karena waktu itu jaraknya lumayan jauh sama Tatiana, jadi Tatiana bisa berbicara beberapa kata-kata gitu, Bima belum ya, tapi alhamdulillah gitu. Jadi kalau mau ditanya sekarang nih perjalanan sudah 5 tahun, kami sangat-sangat bersyukur ya gitu. Kemarin juga sempat ketemu sama Dokter Tiwi yang merupakan salah satu saksi hidup bagaimana perjuangan Bima 33 hari di NICU. Dia senang banget sampai terharu, Masya Allah, maksudnya Cynthia gitu, anak-anakmu gitu. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu,
eh, aku ya itulah suka sentimental karena tidak pernah berhenti rasa syukur gitu atas perkembangan Tatiana Bima Mbak, setiap tahun ini detiknya. di ujian kelima tahun ini Bima juga dalam keadaan sakit. Mbak sama Mas Surya sendiri jadi apa sih, sedih dan mungkin agak takut nggak sih Mbak dengan Iya, keadaan yang ini sekarang? sebenarnya udah yang kedua kali terulang ya. Jadi waktu ulang tahun pertama ya, Kedua apa ketiga? enggak, masih Enggak, kecil maksudnya banget. kedua kayaknya. Kedua kayaknya. Ulang tahun kedua itu setelah ulang tahun, jadi 2 hari setelah ulang tahun sama kayak begini. Jadi kondisinya batuk pilek, drop, dia nggak mau makan. Nggak mau makan, nggak mau minum 2 hari full, nggak ada cairan sedikit pun. Jadi akhirnya waktu itu opnam, jadi 3 hari ya. Iya 3 hari. Aduh, itu Sorry, kita, nggak 2 hari. 2 kita hari sedih banget karena ya gimana ya, maksudnya anak masih kecil terus lihat kondisinya harus diinfus segala macam gitu. Dan darahnya tuh sampai nggak susah keluar. Biasanya darah kan masuk ke kita langsung keluar. Ini nggak mesti diginiin dulu karena udah saking padatnya. Jadi itulah kekurangan cairan banget Bima. Tapi mama sakit apa mungkin? Sakit Eh, biasa atau batuk pilek Batuk aja. pilek Cuman aja. dia itu kalau udah radang, Nggak mau aduh udah makan. nggak mau makan, nggak mau minum. Apalagi kalau udah bibir pecah-pecah, tambah lagi. Sedotan aja nggak mau. Gitu. Tadi malam mau nggak mau saya agak sedikit keras sama Bima. Kasih sampai kita berdua nangis, dia nangis, saya nangis. Baru ngeliat bapaknya, nggak pernah bapaknya nangis umur baru dia baru apa it's okay, baru aku minum ya, jadi ikutan sedih lagi deh. Mas Surya kan Mas Surya sibuk syuting ya, apalagi stripping kan. Jadi ada rasa, aduh ini kayaknya kurang deh punya waktu buat Bima, apalagi Bima lagi sakit selalu gini kan. selalu ini aja saya udah harus ke sana. Makanya saya setiap minggu tuh, setiap hari Minggu itu biasanya nggak pernah mau ngambil kerjaan karena emang udah buat anak-anak, saya punya anak-anak gitu, mau kemana, mau ke mall, mau kemana, ayo deh gitu. Ini cuma punya waktu yang lebih panjang tuh hari Minggu. Nah, tadinya emang hari ini mau dibikin ramenya, cuman karena besok libur, jadi besok aja deh semuanya rame-rame gitu. Jadi gitulah. Nah ini juga saya ngerasa ada guilty feelingnya. Saya bilang sama Cynthia kemarin, yang aku lagi batuk pilek, aku nggak usah pulang ya. Dia bilang, nggak usah pulang, maksudnya gimana? Khawatirnya Bima, karena Bima sama sekali nggak mau makan, nggak mau minum, obat apalagi. Jadi saya sampai kepikiran, udah deh saya nggak usah pulang dulu sampai betul-betul sehat, baru saya pulang. Enggak dong, pulang ya. Akhirnya saya pulang dengan perasaan deg-degan. Bener, dalam waktu seminggu kena. Lebih cek lagi dari saya soalnya. Di lokasi syuting memang lagi banyak yang batuk pilek gitu. Jadi Kita untungnya alhamdulillah juga di lokasi apa? oh itu prokesnya ya, prokesnya apa, gila. Maksudnya kita swab tuh terus jadi swab, hasilnya juga udah PCR bukan itu sangat deh. Ini saya ke sana karena saya pulang harus swab lagi. Gitu, nggak apa-apa. Cuman itu komitmen dari tim kita lah ya untuk menjaga di lokasi itu tetap aman gitu. Dan kita jadi nyaman gitu, kalau bekerja. Mas tadi kan sempat bilang mau nggak mau harus tegas gitu ya. Yes. Mungkin nggak sih misalnya tetap nggak mau makan atau minum atau lewat infusan atau baiknya di opnam atau seperti Kemarin kita sempat ke rumah sakit. Kalau lihat story ke rumah sakit 2 kali. Pertama dibawa Cynthia dulu, pas saya udah pulang, yuk dibawa lagi, dan kali ini disuntik. Cuma karena dia berontak terus, jarum suntiknya kan nggak mau kelepas terus kan, ketarik terus. Jadi saya yang parno jarum suntik. Ini anaknya Anaknya udah gitu tamam paneng bapaknya kan. Itu berarti lebih kuat mamanya ya. mamanya lebih kuat. Kalau saya ini mendingan emang berantem sama orang bener ini deh. Kalau jarum suntik besok aja berantemnya ya gitu. Tapi kalau lagi sakit gini suka rewel juga nggak sih? Mas? Oh iya. Ngatasinnya gimana? Ya itu tadi kan sampai, jadi kita tuh tadi malam pisah kamar. Jadi Bima sama Papa, Tatiana, karena Tatiana sebenarnya juga udah mulai batuk, Udah batuk. gitu. Cuma karena dia itu masih mau makan minum, jadi kondisi tubuhnya lebih nggak lemah ya gitu. Kita nggak begitu khawatir lah. Jadi makanya kita pisahin nih gitu. Jadi biar jangan deketan dulu.
supaya ya Tatiana juga nggak semakin parah juga kan. Kan sebenarnya kembar ya Mbak. Mm-mm. Maksudnya kayak suka ini nggak sih, adanya mungkin sakit kakaknya juga merasa kayak gitu. Iya sih waktu bayi sebenarnya bukan karena kembarnya ya, karena kan gini mereka kemana-mana kan maksudnya dempet berdua, main berdua gitu kan, kayaknya itu. Nah kenapa juga tadi malam kita akhirnya pisahin mereka tidurnya, salah satunya itu antisipasinya gitu. Kemarinnya Bima udah bilang aku kangen kakak. Iya. Karena apalagi selama pandemi ini kan udah di rumah terus belajar online terus teman-teman jarang yang datang gitu, terus kita juga membatasi sekali kan orang masuk. Ini jujur baru hari ini nih teman-teman beneran gue hari bisa silaturahmi di sini gitu. Dari kemarin banyak yang nanya ke rumah dong gitu, aduh saya masih deg-degan gitu cuman hari ini saya ACC insya Allah. bos baru. Baru ya. Mbak, Mas, ini kan tadi aku sempat lihat Tatiana nyanyi ya walaupun dia lagi duduk atau lagi ngapain. Itu kebiasaannya memang hari-hari seperti itu atau Iya, gimana? dia memang senang banget bersenandung. Kalau Tatiana tuh senang nyanyi, Bima malah bikin senang lagu. bikin lagu. Iya. Jadi dia tuh tiba-tiba, "Ah, abang lagu Nadanya apa gitu bikin sendiri ya. atau enggak lagu apa, dia ganti liriknya. Misalnya contohnya ada nggak nih, Mbak? Apa misalnya naik kereta api gitu ya. Nah. Bima mau pergi, tut 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 pakai sepatu merah, misalnya gitu. Terus, oh, Ngarang dia sendiri ngarang gitu. Kita oke, tapi tahu yang aslinya kan. Jangan sampai itu yang dihafal tar. Bima tuh aduh kalau lagi nggak sakit gini, aduh dia tuh pasti Jahil. jahil banget. Jahil Terus banget. apa kemarin yang dia ganti lirik-lirik juga tuh Tidur nyenyak. tidur nyenyak, harusnya dia tidur minyak. Setelah diketawa, abang, tapi abang tahu yang benar. Iya mama, tidur minyak. Yang benar tidur minyak mama, itu salah, tidur nyenyak salah. Makanya apa kalau lihat dia lagi sakit gini, Iya kita ya si apa mbaknya anak-anak aja, Mbak Ena yang itu sampai aku belum pernah lihat abang sekalem ini. Kata itu jadi sedih. Gitu. Tapi hari-hari suka kerepotan ya sih, karena kan tadi Mbak Cynthia bilang luar biasa gitu ya hari-hari mereka suka ngerasain kerepotan. Iya nggak luar sih? biasanya karena sejak pandemi percaya nggak Tatiana Bima itu nggak pernah tidur siang. Jadi bener-bener beraktivitas, aduh dari pagi apa gitu, kadang-kadang duh ini main apa lagi ya gitu, karena mereka tuh sebenarnya ya kita bersyukurnya ya Tatiana Bima tuh mereka senang main. Jadi kalau ada mainan atau nggak ada yang nemenin main itu nggak akan lirik gadget deh gitu sama sekali, mereka nggak tertarik justru gitu, jadi mereka malah senang main gitu. Oh, jadi bisa mengalihkan ya. Iya, nah salah satunya juga kemarin yang aku akhirnya bikin itu kan si simulasi sekolah. Itu Iya. sebenarnya untuk mengisi lah, punya ada rutinitas. Oh iya, berarti jam segini sekolah nih sama mama, ibu guru mama, terus habis itu nanti sore main apa lagi ini gitu. Nah, itu ide siapa tuh? Ide Mbak Cynthia langsung atau gimana? Iya, karena kan kita berdua kemarin tuh akhirnya ngambil keputusan untuk apa berhenti sementara dulu tuh apa kegiatan sekolahnya karena masih Ya, online ya. sekarang gitu. Tatiana Bima ini masih belum bisa untuk Menikmati sekolah banget. online. Saya daring gitu ya, daring namanya. Ya, dari. Cuman betahnya 2 menit. Habis itu Bima. Kalau Tatiana lumayan agak lama. iya, Bima itu 2 menit deh. Itu paling lama 2 menit tuh. Datang, halo, halo, terhilang. Ya sekolah dia bapak sama ibunya. Ya gitu. Jadi saya mikir udahlah, coba Nanti kamu kita aja tunggu dulu. kalau udah mulai tatap Tatap muka. muka ya. Karena memang yang kasih adalah social skillnya. Itu yang memang jadinya hilang. Kita zaman dulu kan main-main, mah pergi dulu main gitu kan, pulang udah belepotan apa udah hitam gitu. Nah itu sampai anak saya tuh ngalamin itu semua gitu. Cuman karena pandemi ini ya mau nggak mau harus di rumah gitu, demi keselamatan dan keamanan mereka. Jadi ya moga-moga kondisi makin membaik, kita semua bisa kerja dengan lebih tenang ya semuanya ya, dan anak-anak juga bisa berkumpul lagi dengan teman-temannya dan sekolah. Mbak, kalau boleh tahu Tatiana ada nggak sih mungkin cara menghibur Bima yang lagi sakit? Kan mereka dekat nih. Oh iya, sama Bima.
kemana ya tadi malam nih, jadi tiba-tiba si abang bilang kangen kakak, karena kemarin tuh kan seharian kita pagi udah ke rumah sakit, terus ya kita pisahin kan, jadi abang sama aku, kakaknya sama mbaknya gitu, Tatiana. Jadi mereka seharian kemarin tuh nggak bersama-sama gitu loh, jadi emang kita pisahin itu. Tiba-tiba si abang kangen, atau enggak Tatiana dia bilang, Mama, I feel sad. Kenapa? Ya Bima sakit, Bima mau ke rumah sakit gitu. Ya udah, terus ntar dia tiba-tiba peluk, dia peluk Bima kemarin tuh. Abang, nah, kalau ini juga lebih guru, jadi dia kayak menyerap. Abang, makanya abang itu harus makan healthy food itu, karena itu yang bikin kuat. Lihat nih kakak makan brokoli gitu-gitu. Lihat sih abang yang lihat aja. Itu jadi emang mereka kayaknya walaupun usianya baru 5 tahun gini udah apa ya empati ya gitu, apalagi sama saudara kembarnya gitu. Kita belajar gitu tuh empati. Mbak tadi belum sempat bahas nih, kue ulang tahunnya kan beda. Iya. Itu permintaan anak-anak Iya. atau gimana? Emang ya, maksudnya gini, mungkin karena juga Tatiana Bima kan kembarnya bukan identik kan gitu, jadi memang mereka karakternya tuh sebenarnya kuat masing-masing, seleranya apalagi gitu. Ya itu contoh salah satunya. Jadi ini sebenarnya baru pertama kali ya ulang tahun, Ya, selama ini- kuenya 2. Jadi selama ini aduh mamanya yang kurang mempelajari. Jadi selama yang sebelum-sebelumnya itu bikin kue 1 tapi gede gitu ya, terus tema apa gitu. Nah, terus Nah, terus kita baru perhatiin, Cip Lilin kok yang satu ngambek gitu. Tatiana, Ngambek. Cip Lilin dia Nggak kayak mau. nggak mau. Udah, terus akhirnya ada saudaraku yang bilang, Kak coba deh kuenya 2 gitu kan, mungkin dia oh iya ya ampun ya gitu. Terus benar, nah pas tahun ini aku tanya sekalian gitu kan, kakak buat birthday cake-nya kakak suka apa? Terus dia bilang aku Peppa Pig, abang Paw Patrol. Udah, dari awal kita bikin sesuai request mereka. Udah cukup. Terakhir boleh Mas Surya, mungkin kan di luar banyak orang tua yang terutama papahnya sibuk kerja gitu ya. Nah kalau Mas Surya sendiri punya tips nggak sih bagaimana menjalin kedekatan dengan anak di tengah kesibukan? Video call. Yang paling gampang sebenarnya video call dan menanyakan, tapi Tugas mama sudah ringan. memang gini, susah sih. Kalau saya orang itu harus touch, harus pegang betul. Jadi anak-anak juga kayaknya sama. Mereka harus bersentuh, harus tatap muka. Jadi kalau cuma di video sebentar, hey, Iya. hai papa, dah, gitu doang. Papa kangen, aku juga kangen, dah, gitu. Udah gitu doang. Jadi itu pun yang membuat saya jadi 2 hari sekali pulang. Mau secapek apa di sana, pulang. Gitu. Emaknya juga sama, ngambek kalau kita nggak pulang-pulang ngambek. Tapi itu tadi kan, jadi yang suruh maju anaknya yang ngomong. Bilang pap suruh pulang gitu. Enggak disuruh, ngomong sendiri. Tapi Tanjana sama Bima sendiri suka rewel dan buat apa bilang sama Mas Surya supaya nggak kerja aja atau di rumah Oh enggak, gitu. mereka tahu. Iya. Karena Waktu itu yang lagi merit apa ya? enggak, Papa mereka nggak usah nanya, syuting. papa nggak usah syuting, Bima kenapa? ya kayaknya. Papa kenapa harus syuting sih gitu? Saya jelasin, papa harus syuting supaya papa bisa nabung buat abang. Papa bisa beliin iya. abang mainan, bisa beliin abang coklat, barang-barang yang abang suka gitu. Nggak apa-apa, papa capek, tapi abang nanti happy. Gitu doang. Dia akhirnya ngerti sih. Papa harus kerja karena mau beli coklat. Simpel itu dulu ya. Boleh dong Mbak Mas ucapannya untuk anak-anak ulang tahun dan doanya Pesan-pesan tentunya. dan Sweet Mbak. Punya Melo. Iya, ini meluan. Buat anak-anakku sayang, melihat kalian tumbuh besar, dari mulai dinicu, dari mulai kehamilan ya, sampai dinicu 1 bulan 3 hari, berjuang di situ, dan sekarang pun masih berjuang dengan sakit, ya meskipun batuk pilek tapi masih. Papa doakan semoga kalian tumbuh sehat, soleh, soleha, cerdas, menjadi
anak-anak yang punya banyak teman, banyak sahabat, dipercaya, jujur, dan jadi pemimpin di antara teman-teman. Itu doa papa buat kalian. Tatiana Bima, pokoknya apapun papa mama lakukan itu semua karena kami sangat sayang sama Tatiana Bima. Ingat lagu kesayangan? Kelak kau dewasa, meskipun dimanapun mau apapun nanti udah nggak ada juga atau gimana, tetap itu ya kamu bawa cinta dalam hati. Oke, terima kasih. Boleh Kita berdoa.